Abang. Lah yang mulsa itu memang ketoknya putih. Ketoknya putih, tapi lele wis dijebol abang. Apa meneng wis kena angin. Wis mulai sat. Beranak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak Mbak Tani, kita jumpa lagi di video di channel Taufik Optik. Pada kesempatan kali ini kita lagi melakukan pemanenan bawang merah kita di usia 58 hari setelah tanam. Semoga segala aktivitas yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa berjalan lancar dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kita memulai pemanenan yang mana alhamdulillah dalam kondisi bagus panenannya dan bisa berumbi secara optimal. Terlihat dari tanaman kita yang sudah berumbi besar dan juga berwarna merah. Padahal banyak yang meragukan atas tanaman ini karena terlihat ketika dalam proses pengumbian terlihat tanaman agak putih. Tapi ternyata ketika kita panen bisa merah merona seperti yang kita harapkan. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas pada video kali ini. Kenapa bawang merah kita seperti ini dan juga proses dari awalnya seperti apa, kita akan menjelaskannya secara singkat. Nah, ketika melihat kondisi umbi pada panen ini, terlihat umbi sudah besar-besar dan juga memuaskan lah, seperti yang kita harapkan, apalagi dalam kondisi tanam bawang merah di musim penghujan yang mana biasanya umbi sulit untuk berkembang lebih besar. Dan ternyata kondisinya sudah lumayan dan bisa kita bawa pulang dan bisa dikatakan ukurannya seperti itu. Nah, bisa dilihat di gambar kondisi bawang merah umbinya lebih besar daripada korek. Pada kesempatan ini kondisi cuaca agak mendung dan agak gerimis-gerimis mengundang. Namun tak apalah, yang penting kita segera bawa pulang dan tidak sampai ada hujan, semoga saja ya. Nah, ini tampilan bawang merah kita di usia 58 hari setelah tanam. Kakak Bayu. Panen. Mantap ya. Oke. Nah, ini panen di usia 58 hari setelah tanam. Alhamdulillah sudah merah-merah seperti ini. Kemarin banyak orang yang mengatakan tanaman ini putih puyeh karena dimulsa, tapi buktinya nah merah kan. Nah, seperti itu kalau dimulsa tidak masalah karena dia di dalam dia merah. Kalau di luar kelihatan putih karena bisa jadi karena ada panasnya mulsa itu sehingga kulit paling luar itu menjadi putih, tetapi dalamnya
seperti ini. Untuk efisiensi sendiri Pak, untuk efisiensi dari pemulsaan kalau dibanding dengan tanpa mulsa bagaimana? Kalau pakai mulsa yang jelas dia itu kelembaban terjaga, pupuk tidak kemana-mana karena kita gejikan, sehingga penyerap pupuk itu tidak ikut larut adanya air hujan, khususnya di musim penghujan seperti itu, sehingga pengisian ataupun pertumbuhan itu bisa optimal. Ya. Kalau dihitung dari budgetnya sendiri, semisal tanpa dimulsa dengan dimulsa Pak, gimana Pak? Dalam posisi tanaman normal ya, dalam posisi tanaman normal, sama-sama normal antara dimulsa sama tidak, yang jelas dimulsa lebih bagus. Karena seperti itu tadi, kelembapan dia sudah menang. Dia tidak tidak akan kena air hujan terlalu banyak sehingga tanah bisa terjaga kelembapannya. Terus kedua, yang paling jelas rumput tidak bakalan banyak yang tumbuh dari awal sampai akhir. Sama sekali saya nggak pernah yang namanya maton, nggak pernah nyaputi rumput. Nah, untuk tips untuk petani Brambang khususnya Pak, umumnya untuk seluruh petani ini, tips untuk tanam di lahan yang dimulsa gimana tipsnya? Ya, kalau di mulsa yang jelas nanti tambah biaya beli mulsa ya. Nah, tipsnya kalau untuk musim penghujan, usahakan posisi bedengan itu dibuat apa namanya, geger sapi bahasa Jawanya itu. Oh iya iya. Di yang tengah. Oh iya. Jadi yang pertama itu mulsa masanya lebih mudah. Kedua, nanti kalau ada hujan itu air tidak masuk ke tanah, langsung turun ke bawah. Karena posisi bentuknya itu kan seperti ini, geger sapi itu. Iya. Nah, untuk efisiensi terkait biaya di bidang pestisida atau mungkin biaya pemupukan itu selama musim tanam ini habis berapa Pak? Kalau dianggarkan kurang lebih kira-kira? Pupuknya habis sekitar 40-an 5 kilo kalau tidak salah. All produk ya Pak? Dua kali pemupukan 45 kilo, saya bagi 2. Terus untuk dasarannya sekitar berapa ya kemarin? 20-an kilo tidak salah, apa 25 kilo dasarannya. Dasarnya itu pakai fosfat, yaitu pakai Vertipos, saya campur dengan arang sekam, terus ada juga pupuk organik, ada juga trichoderma, terus asam bumat, itu untuk dasarannya. Habis itu pemupukan pertama karena ada serangan ulat, terus saya pupuk di usia 18-an hari, itu saya masukkan pupuk sekitar 20 kilo 20 atau 25 ya, itu pupuknya dengan pupuk minim nitrogen, masih ada nitrogennya, saya ambilkan nitrogen dari Kanitro sama Bonska Plus sedikit, cuma saya colok Bonska Plus sedikit. Yang terbanyak adalah fosfat, pakai biofosfat, terus apa ya, itu K-nya saya ambilkan dari Kanitro. Kanitro ada N sama K-nya. Terus yang pemupukan kedua itu sekitar 20-an kilo, itu saya lebih fokuskan ke pengisian umbi, sehingga saya pakai ZK sama Vertipos untuk pembesaran popor sama perakaran, membantu perakaran, sehingga untuk masa generatif pakai ZK plus Vertipos. Iya. Total sekitar 40 sampai 50 lah untuk pemupukan satu sama pemupukan kedua. Pada 20. Untuk lahan berapa itu Pak? Untuk lahan 50 ru ataupun benih sekitar 50 kg. Oh iya. Ya. Gitu. Terima kasih Pak informasinya. Siap. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Amin. Ya, saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bayu, sekian dulu video kita pada pemanen kali ini. Ketemu lagi di penanaman bawang merah pada periode selanjutnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.